Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Vigo Limbel dengan NIM 2018-21035 akan memulai diskusi dari kelompok saya, yaitu tentang perencanaan dan kontrol. Sebelumnya, apa itu perencanaan? Perencanaan adalah suatu sikap pikiran dan juga merupakan proses yang dirancang untuk yang pertama, meramalkan tren atau kecenderungan terjadi di masa depan yang mempengaruhi usaha kita. Nah, seperti contohnya itu teknologi. Nah, dengan mempengaruhi tren teknologi perusahaan kita dapat beradaptasi dengan baik dengan teknologi tersebut, sehingga diharapkan keberlangsungan kita untuk tahun-tahun ke depan itu tetap terjaga. Selanjutnya yang kedua itu bagaimana rencana itu mempengaruhi tujuan dari perusahaan kita. Nah, dengan ada rencana kita terlihat jelas garis biru dari tujuan kita itu apa. Tujuan dari perusahaan kita itu apa? Seperti contohnya, misalnya target penjualan kita pada tahun ini sebanyak titik-titik unit. Nah, sehingga dengan adanya perencanaan itu diharapkan itu bisa menjadi patokan bagi perusahaan kita dalam bekerja semaksimal mungkin sehingga dapat mencapai target yang diinginkan. Selanjutnya, menjelaskan bagaimana merencanakan pencapaian sasaran-sasaran kita, sehingga diharapkan dengan adanya pencapaian sasaran ini, maka tetap terjaganya keberlangsungan di perusahaan kita, sehingga target-target kita diharapkan terus berkembang, sehingga sasaran kita itu dianggap tepat bagi perusahaan kita ini. Selanjutnya, memberikan umpan balik. Nah, di sini rencana itu juga digunakan sebagai umpan balik, sebagai evaluasi dari tahun sebelumnya. Contohnya, penjualan kita di tahun sebelumnya itu sebanyak 1000. Nah, jika kita ingin meningkatkan kembali, itu bisa direncanakan kembali di masa depan, sehingga dapat mengetahui peningkatannya itu berapa persen, sehingga diharapkan dengan nantinya kita mengetahui ini, maka pencapaian perusahaan kita itu tercapai sehingga tujuannya itu dapat lebih baik lagi. Selanjutnya itu bertindak, bukan hanya bereaksi. Nah, di sini dengan adanya perencanaan yang jelas, maka diharapkan kita bertindak sesuai dengan rencana tersebut, sehingga kita tidak keluar jalur, dan nantinya diharapkan dengan adanya rencana ini, maka tujuan dari perusahaan itu dapat tercapai. Selanjutnya, mengusahakan pada kegiatan-kegiatan untuk mencapai hasil. Nah, jadi dengan adanya rencana itu kita tahu kegiatan apa yang kita lakukan sehingga mencapai hasil maksimal. Nah, seperti contohnya meningkatkan di produksi, terus di pabriknya gimana, di kantor pengemasan dan lain-lain, itu bagaimana sehingga dapat jelas apa yang harus kita lakukan bagi perusahaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah utama dalam penjualan. Nah, yang pertama itu, perencanaan itu hanya berisi anggaran, bukan rencana. Yang menjelaskan hanya tentang apa, bukan bagaimana. Ini yang perspektif yang salah atau masalah yang sering kita hadapi. Karena dengan perencanaan itu, kita bukan hanya tahu bagaimana keuntungan yang kita dapat, berapa target penjualan kita, berapa penghasilan kita keluarkan, bukan hanya itu saja, namun bagaimana cara kita lakukannya. Sehingga diharapkan dengan adanya anggaran itu, kita mengetahui apa yang kita lakukan, bagaimana kita akan mencapai hasil tersebut, seperti meningkatkan kinerja kita dan lain-lain. Sebenarnya tidak ada rasa memiliki antara armada penjualan. Nah, ini yang salah tentang rencana ini. Seharusnya dengan adanya armada penjualan itu, mereka merasa saling memiliki atau saling berhubungan, sehingga nanti diharapkan dengan adanya hubungan yang baik ini atau hubungan saling memiliki ini dapat menutupi kekurangan masing-masing dari armada penjualan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu analisis penjualan yang buruk. Nah, ketika perusahaan melakukan analisis yang buruk atau analisis yang salah, itu dapat membuat perusahaan itu kita turun atau mengalami crash, karena dengan analisa yang salah nanti bisa terjadi rencana yang kita buat itu bisa salah juga, karena analisa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi atau kondisi saat ini. Seharusnya analisa itu dilakukan dengan sebaik mungkin. Nah, karena analisa itu berguna untuk sebagai tolak ukur kita nanti dalam membuat sebuah perencanaan. Diharapkan nanti perencanaan ini memiliki analisa yang baik sehingga hasilnya itu profit atau keuntungan yang bagus juga bagi perusahaan kita. Dan yang keempat, tidak adanya visi dan strategi dalam penjualan dari manajemen. Nah, visi misi ini sangat berguna bagi penjualan kita. Seharusnya rencana penjualan itu berisi visi misi. Visi misi itu bukan hanya sekedar angka saja, namun target kita 3-4 tahun atau 10 tahun ke depan itu bagaimana. Sehingga visi dan strategi itu harus jelas. Karena dengan adanya visi dan strategi ini, maka kita bisa bersaing dengan baik dengan kompetitor kita. Dan diharapkan strategi ini bisa mengalahkan atau menumbangkan kompetitor kita. Yang kelima, perencanaan ini hanya sekedar pemikiran, tidak disosialisasikan atau dikomunikasikan. Nah, itu yang salah. Seharusnya dengan adanya rencana ini,
bukan hanya sekedar buah pikiran kita saja, namun harus disosialisasikan atau dikomunikasikan kepada seluruh orang yang ada dalam perusahaan, sehingga semua itu tahu apa sih yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan perusahaan kita ini. Bukan hanya sekedar beberapa orang saja yang tahu, seperti hanya menyanyi saja. Karena dengan semisal kita mengkomunikasikan, maka semua orang itu tahu apa sih yang sudah dicapai, bagaimana sih rasa tanggung jawab mereka itu terhadap apa yang ada di rencana tersebut. Selanjutnya, tidak ada format rencana bersama. Seharusnya rencana ini dibuat bersama-sama, sehingga setiap orang itu, seperti yang saya katakan tadi, itu memiliki tanggung jawab masing-masing terhadap rencana yang mereka buat. Selanjutnya, tidak terlalu sedikit waktu untuk berencana. Seharusnya perencanaan ini dibuat dalam jangka waktu tertentu, sehingga hasil dari rencana ini yang nanti kemudiannya outputnya berupa tujuan atau hasil akhir diharapkan itu sangat baik, sehingga rencana yang dibuat ini sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dan seefisien mungkin. Dengan ada rencana yang matang, itu akan berakibat kepada output atau tujuan yang bagus juga. Nah, sehingga perlu adanya persiapan yang matang dalam membuat perencanaan ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Juanda, NIM 18210737. Akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan 3 macam variasi perusahaan melakukan perencanaannya. Yang pertama, perusahaan-perusahaan yang cenderung membuat berbagai hal merupakan perusahaan yang bertindak. Artinya, mungkin seperti contohnya Gojek. Ketika ada kebutuhan masyarakat, perusahaan Gojek langsung bertindak sesuai agar menyesuaikan kebutuhan masyarakat tersebut. Yang kedua, perusahaan-perusahaan yang cenderung menyaksikan hal-hal terjadi merupakan perusahaan yang bereaksi. Mungkin contohnya seperti taksi Bluebird, di mana perusahaan tersebut melihat dulu hal yang ada perubahan yang terjadi pada kebutuhan masyarakat, lalu mereka bereaksi. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan yang bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Nah, perusahaan-perusahaan yang melakukan perencanaan seperti ini cenderung perusahaan yang bangkrut, di mana artinya perusahaan tersebut tidak cukup bertindak dan juga tidak respon terhadap perubahan-perubahan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah atau top down, itu artinya isu penting dalam manajemen penjualan yang berhasil adalah menciptakan sistem penetapan sasaran dan perencanaan yang bersifat realistis, adil, dan motivasional. Hal ini khususnya penting jika pembayaran bonus atau komoditi merupakan bagian besar atau bagian dari total pembayaran gaji. Nah, dalam penerapannya terdapat bahaya sistem penetapan sasaran dari atas ke bawah. Yang pertama, sasaran rendah dan tidak realistis pada daerah-daerah yang potensi tinggi seperti perkotaan maupun daerah-daerah bisnis. Yang kedua, berhenti jika sasaran dilihat tidak realistis. Ketika sasaran tersebut dilihat sudah tidak realistis, hendaknya perusahaan tersebut berhenti dalam melakukan penjualan di daerah tersebut. Yang ketiga, yaitu tingkat keluar masuk staf tinggi. Jadi, sistem penetapan sasaran cenderung melakukan perubahan-perubahan terhadap staf-stafnya. Mungkin ada stafnya yang kurang nyaman atau seperti apa. Jadi, tingkat keluar masuk staf tersebut dalam perusahaan termasuk tinggi. Yang kedua, semangat rendah karena tidak adanya keterlibatan dan rasa memiliki terhadap sasaran-sasaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perusahaan-perusahaan mencoba menangani masalah ini dengan macam-macam metode alokasi atau penjatahan. Misalnya, satu, sasaran dibuat sama untuk setiap orang, artinya diberlakukan adil dan sama rata. Yang kedua, sasaran dibuat menurut jumlah penduduk suatu wilayah. Yang ketiga, sasaran dibuat menurut metode indeks daya beli. Yang keempat, sasaran dibuat menurut taksiran ukuran pasar. Yang kelima, sasaran dibuat menurut prestasi penjualan sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari bawah yang
dari bawah ke atas atau bottom up. Nah, penetapan dari bawah atas ini mempunyai hak banyak keunggulan melebihi metode dari atas ke bawah, tetapi juga memerlukan jangka waktu yang lebih lama untuk perencanaan dan lebih banyak keterampilan peramalan. Jika kultur perusahaan bersifat kondusif untuk melibatkan staf dalam pembuatan keputusan seperti yang dianjurkan sebagai tema, maka metode dari bawah ke atas dapat bekerja secara efektif sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan penetapan sasaran proses-proses ini bekerja seperti apa. Yang pertama, satu, Dewan Direksi menetapkan tujuan penjualan nasional sebagai seorang bagian dari rencana perusahaan diinformasikan melalui rencana informasi pemasaran. Selanjutnya, manajer penjualan nasional memberikan tujuan penjualan nasional tersebut ke daerah-daerah, tetapi hanya sebagai taksiran pertama, masih dapat dibahas atau dinegosiasikan. Yang ketiga, para manajer regional meminta kesanggupan daripada penjualan mengenai peran serta masing-masing individu dalam mencapai sasaran regionalnya. Yang keempat, armada penjualan mengajukan usul yang didasarkan pada penilaian mereka sendiri-sendiri mengenai potensi teritorial. Yang kelima, usul-usul ini dibahas atau dinegosiasikan dengan para manajer regional. Yang keenam, jika setujui sasaran tersebut, ini akan didukung oleh rencana penjualan individu yang juga merupakan jawaban dari bagaimana sasaran akan dicapai. Nah, jika kultur perusahaan tersebut cocok dengan proses ini, maka sasaran-sasaran nasional dan regionalnya kadang akan dilampaui oleh individu atau biasanya termasuk berhasil. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Habib Fajar Ramadan, NIM 2018-210748. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rencana penjualan. Proses perencanaan penjualan seperti perencanaan pemasaran memiliki 5 tingkat. Jadi yang pertama itu dimana kita sekarang itu analisis. Terus yang kedua adalah kemana kita bergerak, itu peramalan. Dan yang ketiga itu kemana kita ingin berada, itu sasaran. Dan yang keempat itu bagaimana kita akan sampai ke sana, itu rencana penjualan. Yang kelima itu bagaimana kita tahu kita sampai di sana, itu adalah kontrol. Jadi rencana penjualan harus bisa menutup celah antara garis kecenderungan kemana kita akan berada jika kita terus melakukan seperti yang kita lakukan sekarang, dan garis sasaran kemana kita ingin berada. Garis kecenderungan berarti bahwa bagian besar dari sasaran penjualan akan dicapai tanpa tindakan yang baru, yang berarti pelanggan yang ada dan sembarang pengaruh akan menghasilkan cenderungan bisnis yang berarti mungkin 75% dari sasaran tahunan. Selanjutnya, format rencana penjualan. Jadi format rencana penjualan itu yang pertama adalah analisis informasi, yaitu kecenderungan pasar total, kecenderungan produk, kecenderungan sektor, kecenderungan pelanggan, analisis penjualan terhadap pasar, kegiatan persaingan, analisis kelompok penjualan, analisis laporan kontrol, analisis organisasi, dan SWOT. Dan yang kedua, sasaran volume penjualan atau pangsa pasar atau keuntungan. Yang ketiga, strategi dan tindakan utama, yaitu pengembangan pasar, penekanan produk, rencana pelanggan penting, organisasi, metode penjualan, frekuensi kunjungan, rekrutmen, pelatihan, laporan atau metode kontrol, dan penetapan harga atau diskon. Terus promosi. Dan yang keempat itu anggaran pengeluaran. Yang kelima, jadwal peristiwa. Jadi rencana ini akan dibagi dan ditinjau secara teratur setiap bulan selama tahun, bukannya dimasukkan dalam laci dan dilupakan. Seperti yang sering terjadi, setiap anggota kelompok penjualan menulis rencana pendek mengenai bagaimana sasaran yang mereka terlibat
dalam pembuatan yang akan dicapai. Selanjutnya, rencana-rencana penjualan berfungsi paling baik jika mempunyai ciri-ciri berikut ini. Jadi yang pertama itu formatnya diketahui bersama, sehingga para manajer dan anggota kelompok penjualan membicarakan persoalan yang sama. Yang kedua adalah analisis performa untuk kemudahan pengisian. Yang ketiga adalah singkat dan langsung ke intinya. Dan keempat, dapat diukur dengan ukuran-ukuran yang ada dalam sistem kontrol. Yang kelima adalah keluasan, sehingga rencana ini dapat diubah jika perlu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktan Wahyu Adinata, NIM 2018-21072. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang analisis penjualan matriks produk pasar. Seperti yang kita bisa lihat pada tabel tersebut, pada pasar pertama dan produk pertama terdapat 100 dan 60. 100 adalah ukuran pasar, lalu 60 adalah pembeli sebenarnya. Lalu pada pasar 2 produk 1 terdapat 2000 dan 80. 2000 adalah ukuran pasar, namun pembeli sebenarnya hanya 80. Pada pasar 3 produk 1 terdapat 400 dan 150. Ukuran pasar 400 dan pembeli sebenarnya 150. Lalu kecenderungan produk pada produk pertama yaitu meningkat 33% per tahun. Pada produk 1 memiliki total 2.500 ukuran pasar dan 290 pembeli sebenarnya. Lalu kita beralih pada produk 2. Produk 2 pasar 1 yaitu ukuran pasarnya 500 dan pembeli sebenarnya 30. Lalu pada pasar 2 produk 2 ukuran pasarnya 1000, pembeli sebenarnya hanya 100. Lalu pada pasar 3 dan produk 2 terdapat 2000 ukuran pasar dan 100 pembeli sebenarnya. Lalu kita bisa lihat pada kecenderungan produk pada produk 2 yaitu menurun 2% per tahun. Sehingga total ukuran pasar pada produk 2 yaitu 3.500. Lalu kita beralih pada produk 3. Produk 3 pasar 1 terdapat 1.200 ukuran pasar dan 100 pembeli sebenarnya. Lalu pada produk 3 pasar 2 terdapat 2.400 ukuran pasar dan 200 pembeli sebenarnya. Pada produk 3 pasar 3 1.600 ukuran pasar dan 40 pembeli sebenarnya. Kita bisa lihat kecenderungan produknya pada produk 3 yaitu meningkat 2% per tahun, sehingga memiliki total 5.200 ukuran pasar dan 340 pembeli sebenarnya. Kita bisa lihat pada kecenderungan pasar pertama yaitu statis. Lalu pasar kedua tumbuh 14% per tahun. Lalu pada pasar ketiga meningkat 3% per tahun. Sehingga total dari pasar 1 1.500 ukuran pasar dan 190 pembeli sebenarnya. Lalu pada pasar 2 5.400 ukuran pasar dan 380 pembeli sebenarnya. Lalu pada pasar 3 4.000 ukuran pasar 290 pembeli sebenarnya. Total keseluruhan yaitu 11.200 ukuran pasar dan 860 pembeli sebenarnya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bagas Adi Kurniawan, NIM 2018-210766. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai mengelola dengan menggunakan informasi. Mengelola dengan menggunakan informasi adalah mengenali bidang-bidang hasil utama dan kemudian mengelola dengan menganalisis kinerja dibandingkan dengan standar-standar kinerja.
Mengelola dengan menggunakan informasi ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama menganalisis informasi, yang kedua penentuan standar-standar kinerja. Yang pertama yaitu analisis informasi. Analisis informasi ini dibuat setiap bulan secara kumulatif. Maka dari itu, manajer melakukan penyelidikan untuk menemukan penyebab-penyebab kinerja. Yang kedua, penentuan standar-standar kinerja. Dalam beberapa kasus standar, misalnya penurunan tajam terhadap suatu angka rencana penjualan, dalam kasus-kasus lainnya, angka yang dilaporkan harus dikaitkan dengan suatu kumpulan standar. Sebagai contoh, suatu distrik mungkin rendah dalam penjualan produk tertentu. Tetapi jika potensi pasar untuk produk ini lebih rendah daripada distrik-distrik lainnya, maka angka penjualan rendah tidak mempunyai arti. Lalu, angka tersebut akan berarti jika distrik ini telah menunjuk suatu sasaran penjualan produk yang realistis. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tindakan korektif. Tindakan korektif merupakan proses kreatif yang mana manajer setuju dengan kelompok mengenai dilakukannya program perbaikan. Rencana-rencana tindakan dapat bersifat informal maupun formal. Jika informal, misalnya dengan pembicaraan melalui telepon dan pembahasan ide-ide. Lalu jika formal, misalnya mengadakan rapat tinjauan 3 bulanan dengan analisis penuh mengenai kinerja penjualan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ibrahim Mudarawar Rasid dengan NIM 2015-10787 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab masalah-masalah penjualan. Di sini sebab yang pertama yaitu sebab-sebab produktivitas. Dibagi kurang lebih menjadi 3. Yang pertama penyebabnya yaitu volume penjualan, yang kedua yaitu nilai penjualan, dan yang ketiga pembatalan. Dari ketiga bagian tadi itu menghasilkan sebuah laporan, dan laporan kunjungan dan pemasukan data itu harus dirancang supaya dapat mengumpulkan informasi melalui laporan-laporan. Jadi harus langsung dirancang sehingga analisis ini dapat dilakukan dengan mudah, bukan dengan analisa manual yang berlebihan seperti yang sering terjadi di sebuah perusahaan. Ini yaitu sebab-sebab manajemen. Yang pertama yaitu motivasi sendiri dari manajemennya. Yang kedua yaitu pelatihan ini biasanya tingkat keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Lalu berikutnya yaitu perencanaan, promosi manajemen sendiri, organisasi, insentif, lalu rekrutmen, lalu cakupan daerah penjualan, dan pelayanan pelanggan. Penyebab ini sering hanya dapat dikenali dari rapat pribadi dan diskusi dengan manajer atau petugas penjualan yang terkait, karena mereka memberikan informasi yang relevan yang mereka miliki, karena mereka memiliki informasi lebih dari para pekerja yang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.